Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 4, saya sendiri atas nama Nurul Hikmah Amir dan rekan saya atas nama Akbar Fadli akan memaparkan materi tentang ilat dalam hadis. Baik, langsung saja. Materi pertama mengenai pengertian ilat. Jadi secara bahasa, ilat berasal dari kata alla ya'illu yang berarti maridho atau sakit dan juga berarti dhaif atau lemah. Diartikan sakit karena dengan keberadaannya, ilat ini merubah keadaan yang kuat menjadi lemah. Arti yang kedua adalah al-hadath, yaitu peristiwa yang menyibukkan seseorang dari hajat atau kebutuhannya. Dan arti yang ketiga adalah as-sabab atau sebab. Selain itu, ilat juga memiliki 3 makna dasar, yaitu takarrur atau takrir yang berarti berulang-ulang, ya'uq yang berarti pencegahan atau penundaan, dan juga dhaif fi asy-syai' yang berarti kelemahan pada sesuatu. Dalam lisanul Arab, ilat adalah peristiwa yang melalaikan seseorang dari kebutuhannya, seakan-akan ilat tersebut menjadi kesibukan atau pekerjaan kedua yang mencegahnya untuk melakukan kesibukan atau pekerjaan pertama. Makna ilat dalam arti sebab biasanya dipakai oleh ulama fikih dan ulama usul fikih. Sedangkan ilat atau kecacatan menurut pengertian ulama hadis adalah ungkapan dari sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat merusak suatu hadis, meskipun secara zahir hadis tersebut selamat atau terhindar dari sebab ilat. Sebab tersembunyi tersebut yang kemudian merusak kesahihan sebuah hadis. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama dari ilat adalah adanya cacat yang tersembunyi. Selanjutnya, ada beberapa ulama yang memberikan definisi mengenai ilat. Salah satunya adalah Mahmud Tahan. Beliau mendefinisikan ilat sebagai sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas suatu hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Terkadang, ilat diartikan secara umum dan luas, tidak hanya karena sebab yang tersembunyi, tetapi juga karena sebab yang tidak tersembunyi atau sebab yang nyata. Ilat dalam artian ini adalah segala bentuk kecacatan yang menimpa suatu hadis, apakah karena kedustaan perawi atau ghaflah ataupun su'ul al-hifdz. Imam Tirmidzi bahkan menganggap nasakh sebagai ilat. Dengan demikian, secara umum ilat dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan kemusykilan dan keghariban terhadap suatu riwayat yang terjadi dalam sanad ataupun matannya, baik itu jelas ataupun samar. Materi selanjutnya mengenai jenis dan bentuk ilat. Secara umum, ilat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilat yang jelas. Jadi, ilat yang jelas merupakan cacat yang merusak hadis secara nyata, seperti terputusnya sanad, periwayat yang kekeliruannya jelas, adanya kesendirian dalam periwayatan, dan terjadi tausif di dalam hadis. Yang kedua adalah ilat yang samar. Ilat yang samar merupakan cacat tersembunyi yang merusak kesahihan suatu hadis, meskipun hadis tersebut tampak bebas dari cacat. Misalnya, adanya perbedaan riwayat dengan periwayat lain yang lebih thiqah, yang mana hal ini hanya dapat diketahui melalui penelitian yang mendalam. Ilat jenis inilah yang sangat jelas menjadi sebab kedhaifan suatu hadis. Adapun Ibnu Hajar al-Asqalani membagi ilat menjadi 6. Yang pertama adalah ilat yang terjadi pada sanad, namun tidak mempengaruhi kesahihan sanad dan matan hadis. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat mudallis dengan periwayatan mu'an'anah atau menggunakan redaksi an dalam periwayatannya. Hadis seperti ini wajib ditangguhkan status kemakbulannya, dan jika ditemukan riwayat yang sama dari jalur lain dengan menggunakan model periwayatan simaan, maka semakin jelaslah bahwa ilat yang ada dalam hadis pertama bersifat tidak merusak kualitas hadisnya. Yang kedua adalah ilat yang terjadi pada sanad,
dan mempengaruhi kesahihan sanadnya, namun tidak pada matannya. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid dari Al-Tanafisi, dari As-Sauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Dalam sanad hadisnya, Ya'la keliru dalam menyebut nama Amr bin Dinar, padahal yang tepat adalah Abdullah bin Dinar. Pembenaran ini berdasar pada riwayat yang disinyalir oleh para imam yang merupakan sahabat atau murid As-Sauri seperti Al-Fadl bin Dakin, Muhammad bin Yusuf Al-Faryani, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ilat yang terjadi pada sanad dan mempengaruhi kesahihan sanad dan matannya. Misalnya, yang terjadi pada seorang periwayat yaitu Abu Usama, Hammad bin Usama Al-Kufi. Beliau adalah salah seorang periwayat thiqah yang meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, salah seorang periwayat thiqah dari Syam. Abdurrahman bin Yazid bin Jabir pernah datang ke Kufah dan menyampaikan hadis di sana. Namun, Abu Usama tidak mendengar hadis tersebut secara langsung dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Beberapa waktu kemudian datang Abdurrahman bin Yazid bin Tamim yang merupakan seorang periwayat dhaif yang juga berasal dari Syam. Abu Usama mendengarkan hadis darinya, lalu dia bertanya tentang namanya dan dia menjawab Abdurrahman bin Yazid saja tanpa menyebutkan nama belakangnya. Abu Usama lantas mengira bahwa ia adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, maka ia menyatakan diri mendapat hadis darinya dan menisbatkan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Yazid bin Tamim kepada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Hal ini menimbulkan banyak sekali munculnya hadis-hadis mungkar dari riwayat Usama dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, padahal keduanya merupakan periwayat yang thiqah. Yang keempat adalah ilat yang terjadi pada matan namun tidak mempengaruhi kesahihan sanad ataupun matannya. Misalnya, perbedaan redaksi hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jika semuanya dapat dimaknai pada satu makna yang sama, maka unsur mencacatkan hadisnya menjadi hilang. Contohnya, riwayat Umar yang menceritakan bahwa pada masa jahiliyah dulu ia pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf selama sehari di Masjidil Haram. Sementara dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergi dan i'tikaflah sehari. Namun dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergi dan i'tikaflah semalam. Perbedaan redaksi tersebut sehari dan semalam menurut Imam An-Nawawi tidak sampai mencacatkan hadis, tidak sampai mencatatkan matan maupun sanad hadisnya, karena mungkin saja Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang i'tikaf sehari, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya tentang i'tikaf semalam. Yang kelima adalah ilat yang terjadi pada matan dan mempengaruhi kesahihan sanadnya. Misalnya, hadis yang diriwayatkan bi'al makna oleh seorang periwayat, namun ia keliru dalam memahami maksud hadis tersebut, sebab yang dimaksud oleh hadis tersebut bukan seperti yang ia tulis. Hal tersebut tentu saja berimplikasi pada kecacatan matan maupun sanad riwayat tersebut. Contohnya, hadis dari Jabir bin Yazid dari Anas bin Malik dan Ibnu Abi Layla dari Abdul Karim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan menggunakan 2 liter air. Riwayat ini merupakan riwayat bi'al makna yang salah dan dhaif sanadnya, sebab yang sahih dari Anas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud. Yang keenam adalah ilat yang terjadi pada matan namun tidak pada sanad. Misalnya, hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim dari Anas dengan redaksi yang menafikan basmalah di awal surah Al-Fatihah dalam sholat. Selanjutnya, menurut M. Syuhudi Ismail bahwa ilat pada umumnya ditemukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, sanad yang tampak muttasil atau bersambung dan marfu atau sampai kepada Nabi tetapi kenyataannya mauquf. Yang kedua, sanad yang tampak muttasil dan marfu tetapi kenyataannya mursal at-tabi'in. Yang ketiga, terjadi kerancuan dalam sanad dan matan hadis karena bercampur dengan sanad dan matan hadis yang lain. Dan yang keempat adalah terjadi kekeliruan dalam penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan
atau kesamaan, tetapi kualitasnya berbeda. Materi selanjutnya mengenai sebab-sebab illat. Adapun sebab umum terjadinya illat adalah semua manusia tidak ada yang sempurna dan maksum selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terkadang benar, terkadang salah, ingat atau lupa, teliti ataupun lalai. Sehingga menjadi hal yang wajar jika dalam sanad dan matan hadis ditemukan cacat atau illat atau kekeliruan. Ibnu Ma'in berkata bahwa siapa yang tidak punya kesalahan dalam hadis, maka dia berdusta. Orang-orang yang paling thiqah sekalipun tetap saja mempunyai kesalahan. Sebagaimana Ahmad mengatakan bahwa adalah Imam Malik, orang yang paling thiqah, tetapi ia juga melakukan kesalahan. Baiklah, adapun sebab yang selanjutnya dari materi sebab illat, yaitu sebab khusus. Dan adapun sebab khusus ini itu terbagi menjadi 7. Adapun yang pertama yaitu khaf ad-dabit, banyak waham atau kekeliruan, meskipun tetap dalam keadilannya, yaitu mereka yang ahlu hifz wasidq, akan tetapi terjadi banyak waham atau kekeliruan dalam hadisnya, seperti yang terjadi pada Ata al-Husain dan Syarik bin Abdullah an-Nakhai. Kemudian yang kedua yaitu al-ikhtilah. Al-ikhtilah adalah kehilangan akal atau pikun, dan ini terjadi di akhir umur seorang periwayat, sehingga seorang periwayat tersebut pengetahuannya menjadi rusak. Kemudian yang ketiga adalah khaf ad-dabit. Khaf ad-dabit ini terjadi karena sebab yang insidental. Sebab insidental adalah adanya persoalan yang dihadapi periwayat sehingga mempengaruhi kedabitannya, tetapi tidak mempengaruhi pengetahuannya. Adapun di antara sebab khaf ad-dabit pada periwayat yang menyebabkan terjadinya waham adalah yaitu kesibukan yang mengalihkan dirinya dari menghafal dan menulis, seperti menjadi seorang hakim atau kesibukan lainnya. Contohnya yang terjadi pada Syarik bin Abdullah an-Nakhai. Syarik bin Abdullah an-Nakhai adalah seorang periwayat yang saduq. Riwayat hadis darinya sebelum menjadi hakim di Wasit pada tahun 155 Hijrah. Riwayat hadis darinya Abdullah an-Nakhai, Syarik bin Abdullah an-Nakhai ini, riwayat hadis darinya itu adalah hadis yang sahih. Akan tetapi setelah menjadi hakim, hafalannya pun menjadi rusak. Dan demikian pula Hafiz bin Giyas, yang dimana disikahkan oleh ulama, akan tetapi setelah ia menduduki jabatan hakim di Baghdad dan Kufah, hafalannya pun menjadi rusak. Kemudian periwayat sikah yang buta tetapi berpegang pada kitabnya. Sebab ini bisa dilihat pada kasus Qatadah yang menuliskan hadis kepada muridnya Al-Auza'i, padahal Qatadah adalah orang yang buta atau periwayat yang tiba-tiba mengalami kebutaan. Adapun yang keempat yaitu singkat atau terbatasnya waktu yang dimiliki periwayat bersama gurunya. Waktu yang dipergunakan seorang periwayat bersama gurunya akan menentukan kualitas periwayatan. Sebab itu diterimanya suatu hadis tidaklah cukup hanya melihat derajat kethiqaan periwayat, akan tetapi juga harus mengetahui susunan sanad dan mengetahui kesertaan dan kebersamaannya setiap periwayat bersama syekhnya atau gurunya. Misalnya Al-Auza'i dan Ma'mar yang meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Meski Al-Auza'i lebih senior, tetapi isnad Ma'mar dianggap lebih kuat dan sahih karena kebersamaan Ma'mar bersama Az-Zuhri lebih lama dibandingkan dengan Al-Auza'i. Kemudian yang kelima yaitu menyingkat hadis atau riwayat dengan makna. Meriwayatkan hadis dengan makna pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi jika periwayat tidak iltizam dengan syarat kebolehannya, maka akan menjadi pintu masuknya illat pada hadis tersebut.
Dan contohnya itu pada hadis tentang haidnya Aisyah pada saat melaksanakan haji. Kemudian yang keenam yaitu terjadinya tadlis periwayat yang thiqah. Termasuk ilat hadis yang diungkap pengkritik hadis adalah terputusnya sanad atau riwayat dari seorang yang bukan namanya atau bukan kunyahnya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu riwayat dari orang yang majruh dan lemah tidak diragukan. Bahwa periwayat yang lebih divonis majruh atau cacat atau dhaif adalah hadis yang berillat. Bahkan kecacatannya bukanlah sesuatu yang tersembunyi, tetapi sesuatu yang nyata. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh illat. Yang pertama tentang contoh illat pada sanad, seperti ma rawahu Ya'la bin Abid an Sufyan as-Sauri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu As-Salah, hadis tersebut bersambung, diriwayatkan dari periwayat adil. Matanya sahih, akan tetapi sanadnya muallal, tidak sahih. Pada hadis ini illat terjadi karena adanya kesalahan Ya'la bin Ubaid yang menyebut Amr bin Dinar, padahal yang benar adalah Abdullah bin Dinar. Kemudian yang kedua yaitu contoh illat pada matan. Nah, salah satu contoh illat pada matan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj dengan jalur tunggal dari Al-Walid bin Muslim, yaitu min riwayat Al-Walid bin Muslim haddatsana Al-Auza'i an Qatadah annahu kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas bin Malik annahu haddatsahu qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya dari riwayat Al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i dari Qatadah. Ia menulis kepada Al-Auza'i yang mengabarkan dari Anas bin Malik bahwasanya Anas menceritakan kepadanya, ia berkata, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka membuka salatnya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut As-Suyuti, hadis tersebut telah terjadi illat pada matan karena Al-Walid bin Muslim menambahkan di dalam matan hadisnya sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal menurut riwayat Malik jalur Humaid, Anas bin Malik tidak menyebutkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hadis lengkapnya yaitu an Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik annahu qala kumtu wara'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakulluhum kana la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim idza iftataha as-salatah. Dan bahkan hadis riwayat Muslim tersebut setelah dibeda dengan pisau illat, maka ditemukan ada 9 illat di dalamnya, yaitu bertentangan dengan mayoritas huffaz, penghafal, inqita, terputus, tadlis at-taswiyah pada Al-Walid, al-khitabah, penulis yang tidak diketahui, idtirab dalam lafaznya, idraj, dipastikan ada yang bertentangan dari periwayat atau sahabat, dan bertentangan dengan hadis yang riwayat mutawatir. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu metode mengetahui illat dalam sanad dan matan hadis. Sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa suatu hadis harus memenuhi 5 syarat agar dapat dikatakan sebagai hadis sahih. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama sanadnya bersambung, kedua periwayatnya adil, ketiga sempurna kedabitan periwayatnya, keempat tidak ada syaz pada sanad dan matannya, dan kelima tidak ada illat pada sanad dan matannya. Seperti yang diketahui bahwa illat merupakan sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis.
adanya illat menyebabkan hadis yang tampaknya sahih menjadi tidak sahih. Berkaitan dengan illat pada sanad hadis, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Apakah hadis ini mengandung illat atau tidak? Adapun caranya adalah dengan menghimpun seluruh sanad hadis dengan tema yang sama. Kemudian diteliti dan dilakukan perbandingan antara sanad yang satu dengan sanad yang lain. Misalnya, suatu hadis dalam sanadnya terdapat periwayatan seorang anak kepada bapaknya. Kemudian diteliti dan ditemukan bahwa anak tersebut tidak terindikasi meriwayatkan hadis dari bapaknya karena dia lahir setelah bapaknya meninggal dunia. Kemudian langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan illat pada matan hadis adalah yang pertama melakukan takhrij, melacak keberadaan hadis untuk matan yang bersangkutan guna mengetahui seluruh jalur sanadnya. Yang kedua melakukan kegiatan iktibar guna mengkategorikan muttaba' tam atau kasir dan menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada akhir sanad. Yang ketiga, mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kedekatan pada nisbah ungkapan kepada narasumber, pengantar riwayat, dan susunan kalimat matanya. Kemudian, menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi. Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar deviasi dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi atau sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan. Kemudian tariqah, metode tasfiyah dan tahqiq dalam memastikan mu'allal atau tidak mu'allalnya hadis adalah dengan mengumpulkan semua jalur hadis, kemudian melihat perbedaan periwayatnya, kedabitan periwayat dan itqannya. Menurut Ibnu Al-Madini, sebuah hadis jika tidak dikumpulkan jalurnya, maka tidak akan tampak kesalahannya. Dengan demikian, pendekatan utama dalam memastikan kecacatan yang tersembunyi dalam hadis sahih adalah yaitu yang pertama pendekatan komparatif, mengumpulkan semua jalur hadis untuk kemudian membandingkannya antara riwayat satu dengan riwayat lain. Yang kedua, pendekatan hafalan terhadap sanad, matan, dan periwayat sehingga mampu membaca, melihat, dan memastikan kualitas hadis, terutama kualitas semua periwayat. Mungkin inilah materi yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.